Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab niki Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya diparingi Allah panjang umur ingkang barokah, manfaat, keluarga-keluargane didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anake didadosaken anak ingkang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diceritakan saking Ummi Salamah annaha setuhune Ummi Salamah iku sa'alat takok sapa Ummi Salamah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atusolliya ana ta salat sapa almar'atu wong wadon fi dir'in ing dalem baju kurung wa khimarin lan ing dalem kerudung bi ghairi izarin kelawan tanpa sarung. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza kana tatkalane ana apa addiru baju panjang, baju kurung iku sabighon dawa omboh yughatti kang nutupi apa dirun zuhura qadamaiha ing dhuwure delamaan sikil lorone mar'ah. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu al-a'immah waqfahu. Wa an Ummi Salamah, diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabi. Ummi Salamah pernah bertanya kepada Nabi, atusolliya al-mar'atu fi dir'in wa khimarin, apakah boleh kita sholat, perempuan sholat hanya memakai baju panjang saja. Pakai baju panjang, nggih nopo baju panjang? Jubah. Pakai jubah. Wa khimarin, dan memakai kerudung. Bi ghairi izarin, kelawan tanpa menggunakan sarung. Apa jawaban Nabi? Idza kanat dir'u sabighan yughatti tuhura qadamaiha. Boleh asalkan baju kurung itu, jubah itu dalam kondisi panjang dan lebar yang bisa menutupi punggung dari epek-epek sikil lorone wong wadon. Jadi tidak harus memakai mukena. Orang sholat tidak harus memakai mukena. Boleh pakai celana panjenengan itu, pakai baju sing panjang, pakai celana. Yang paling penting adalah menutupi aurat. Nah, ini sebagai isyarat bahwa syarat untuk sahnya sholat itu harus menutup aurat. Ya. Tidak harus pakai sarung, tidak harus pakai sewek. Ya. Yang penting menutupi aurat. Sehingga panjenengan Nabi
bepergian jauh ya gampang pakai apa yes kayak kita ini pakai jubah. Terus nanti apa namanya yang penting aurat kita itu tertutup, udah cukup. Tidak harus pakai mukena. Tidak harus pakai mukena. Wa an Amirin diceritakan saking Amir bin Rabi'ah kala ngucap sapa Amir kunna ono sapa kita ma'an Nabi sertane Kanjeng Nabi fi lailatin ing dalem wengi ing dalem suwiji wengi madzlamatin kang peteng fa askalat mongko bingungake alaina ing atase kita apa al kiblatu arah kiblat ya fasallaina mongko salat sapa kita falamma mongko nalikan falamma tolaat nalikane metu apa asyamsu srengenge idan dumadaan nahnu utawi kita iku shallaina salat sapa kita ila ghairil kiblati maring sakliyane kiblat fa nazalat mongko tumurun apa ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu dan dhaif. Wa an Amir bin Rabi'ah diceritakan dari Amir bin Rabi'ah kunna ma'an Nabi kami saat itu bersama Nabi fi lailatin madzlamatin di waktu malam yang gelap fa askalat alaina al kiblatu kami bingung di mana arah kiblat itu ngadep rono ta ngadep rene bingung ndak tahu karena gelapnya malam. Fasallaina kemudian kami pun sholat wae dipastikan wis ngadep rene ae. Fasallaina falamma tala'atis syamsu tetapi ketika siang harinya idzan nahnu shallaina ila ghairil kiblati mereka sadar bahwa sholat mambengi itu gak menghadap ke kiblat. Fanazalat maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ayat yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 115 dimanapun arah kalian menghadap disitulah arah menghadap kepada Allah. Hadirin, hadis kedua yang kita bahas ini menunjukkan bahwa salah satu syarat sah kita melaksanakan sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau kita tahu arah kiblat, kemudian kita sengaja tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wis ngerti nek kiblat, wis ono mihrab ini kan jelas. Nek kiblat iku arahe rono. Dadakno ono sing gawe aneh-aneh. Apa-apa ini kan si tas mulai teko Mekah. Rodok gaya lah haji. Nah, sholat tak ngadep rono ae. Kaya nanggone Medina, ngadep ngidul. Ngadep ngidul. Ditakoki lho, "Ya, lapo sampean kok ngadep ngidul?" Awakmu gak tau nang Mekah. Gayai kaya yo. Ngadep ngidul Dik, sing bener iku. Lho kok iso? Dene Medina iku ngadep salat ngadep ngidul. Ngono jae. Padahal sudah jelas menghadap kiblatnya ke sana. Ya. Gaya tapi gak bener ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau seperti itu itu orang tidak tahu namanya. Ya diberitahu dulu. Kalau sudah diberitahu wis melok ngaji subuh ini tapi sik ngeyel ya. Njala dijendu ya. Ya enggak sah ya. Kalau sudah tahu arah kiblat dia tidak menghadap ke kiblat ya enggak sah salatnya. Ya, enggak sah.
Jadi salah satu syarat sah dari sholat itu menghadap ke kiblat. Itu bagi yang tahu. Yang tidak tahu, ya katanya ulama-ulama itu kiblatnya wong bingung itu ya nang diai arah ya di situ menghadap Allah. Ya itu dalilnya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana arah kamu menghadap, yakini itu menghadap ke kiblat, sudah sholat saja. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Walaupun hadisnya di sini ada yang mendoifkan. Karena apa? Karena ada salah satu sanadnya itu yang orangnya lemah. Ya. Tapi minimal hadirin ini ada riwayat bahwa ketika kita ini bingung, ya cari saja kepastian, keyakinan di situ tempat, di situ arah kiblat, ya sudah sholat. Ketika saya baca tadi di syarahnya itu, beberapa ulama berkenaan dengan hadis ini mengatakan bahwa ketika kita ini mendapati arah kiblat itu setelah sholat, setelah waktu sholat habis, maka ya cukup dengan sholat tadi kita yang tidak tahu arah kiblat itu. Tapi kalau kita masih ada waktu, ya ada waktu loh, si ono waktu kok ngulangi sholatnya lagi juga tidak apa-apa. Bahkan nih, Syafi'iyah itu ya harus mengulang walaupun waktunya sudah habis. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya itu harus menghadap ke kiblat. Wa an Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi, ma utawi arah, ma bainal masyriqi utawi arah antarane masyrik timur wal maghribi lan barat iku kiblatun kiblat, rawahu Tirmidzi wa qawwahu, dan menguatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Di antara timur dan barat, disitulah arah kiblat. Ya. Kalau dari Madinah ya, menuju ke arah kiblat itu, Madinah itu berada di sebelah utaranya Mekah. Ya. Sehingga kita sholat itu barat itu berada di kanan kita dan timur itu berada di kiri kita. Jadi arah untuk sholat itu adalah arah di mana di situ ada kiblat. Ya. Arah di situ yaitu Ka'bah, arah Ka'bah, bukan tempat Ka'bah, arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi orang yang berada di Masjidil Haram, ya, kiblatnya itu menghadap ke Ka'bah. Orang yang berada di luar Masjidil Haram itu adalah arah kiblatnya di Masjidil Haram. Orang yang berada di luar negara yang ada Masjidil Haramnya itu adalah arah Masjidil Haram. Nah, kita ini berada di mana? Di timurnya Masjidil Haram. Ya kira-kira wis mengarah ke Masjidil Haram, nanti ya Masjidil Haram nok barat, ya wis mengarah ke barat, itu sudah cukup. Tapi sekarang teknologi itu sudah canggih dengan ada Google Earth, ya, ada map, itu kita sudah bisa menarik garis dari Ka'bah ke tempat kita, itu sudah bisa kita tarik. Kita bisa tarik. Kalau memang tahu seperti ini ya lebih baik memang diluruskan begitu. Kalau memang memungkinkan. Kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, misal
waduh sulit ini Pak, sulit. Kalau memang sulit dan bikin masalah, ya enggak apa-apa, cukup begini saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nek panjenengan enggak tahu Google Earth dan juga Google Map ataupun ada aplikasi kiblat, itu Kemenak itu pernah beberapa kali mengumumkan ada waktu-waktu khusus pada bulan apa begitu, pada jam berapa itu posisi matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Ya, mestine nih pas matahari di atas Ka'bah itu selisih dengan kita itu 4 jam. Sehingga sekitar pukul 4. Nah, karena pukul 4 kita tahu ada bayang-bayangnya. Nah, panjenengan pada waktu jam 4 itu persis delok bayang-bayange no pinggir ndi ngadep rene. Berarti itu lurus dengan Ka'bah. Tapi pada waktu-waktu yang diumumkan oleh Kemenak biasanya ngoten. Saya pernah nyenter niku persis yang disebutkan oleh Kemenak dino Jum'ah katakan jam 4 ini persis matahari di atas Ka'bah. Saya cek di rumah itu seberapa miringnya kiblat di rumah saya. Alhamdulillah persis miring sedikit saja. Kapan-kapan mungkin masjid kita tidak apa-apa. Tapi kalau enggak sudah cukup. Kalau bikin orang ragu-ragu wis gak usah. Ragu-ragu, waduh, iki kurang ngalor ada, tambah tukaran. Iki menurut iki rada ngalor dede, enggak iki rada ngidul, kenceng ae. Akhirnya gara-gara ngono, gak rukun, wis gak sholat nang masjid, masjidnya kurang ngalor. Katanya diungkrek iku ya, duitnya gak cukup, nah, akhirnya jadi gak rukun, lebih baik gak usah dilihat. Udah cukup dengan arah menuju ke arah kiblat itu sudah cukup untuk arah kita melaksanakan sholat. Wa an Amir bin Rabi'ah ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli hale salat sapa Rasul ala rahilatihi ing atase dhuwure tumpakane Nabi, ing atase dhuwure untone Nabi. Haitsu tawajjahat bihi sekirane menghadap sekiranya ngadep apa rahilah bihi kelawan Nabi. Ra'aitu Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah sholat di atas kendaraan ontanya. Saat onta itu menghadap kemanapun, ngadep ngidul, ngadep ngetan, Nabi sholat saja. Tidak memperhatikan kiblatnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim. Zada nambahi sapa Al-Bukhari Imam Bukhari yumi'u aweh isyarat sapa Nabi biroksihi kelawan sirai Nabi. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Tetapi Nabi tidak pernah melaksanakan sholat seperti itu di atas rohilah dengan arah kiblat yang ngawur itu pada waktu sholat wajib. Berarti Nabi melaksanakannya pada sholat sunnah, ya, dimanapun tempatnya, waktunya, itu Nabi pernah melakukan seperti itu. Ya. Boleh melakukan sholat sunnah itu tanpa memperhatikan itu, kalau memang bingung. Ya. Kalau kita bingung ataupun ketika kita tidak memungkinkan, misalkan melaksanakan sholat arah kereta api mengarah ke pundi nang selatan, terus pingin sholat duha,
ingin sholat duha, terus ngerti nih arah kiblat iku ngulon. Ya memang lebih baik ya diarahkan ke barat. Lho Pak, mosok rile dileleh. Ngadep ngulon lagi gak tutuk Blitar lah. Ya arah panjenengan ketika madhep pertama menghadap ke kiblat. Berikutnya bagaimana arahnya kereta itu ngadep ngetan, ngadep ngulon, ngadep menang diai, terserah, gak usah melok ngalih pisan. Jadi yang penting awalnya, Wali Abi Dawud min hadithi Anasin, wa kana idza safara farada ayyatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Kemudian menurut yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nabi itu kalau sholat sunnah yang penting awalnya itu dihadapkan ke kiblat. Jenenge unta, jenenge jaran, awalnya bisa dikendalikan menghadap kiblat. Berikutnya wis terserah untone, mestine kadang ngadep ngidul, ngadep wetan, ngadep ngulon, tidak masalah. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Wa isnaduhu hasanun, sanadnya hasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya simpulkan beberapa ngaji pada pagi hari ini. Yang pertama, orang sholat itu syarat sahnya harus menutup aurat. Tidak harus terpancang pada baju kebesaran sholat itu ya mukenah. Seandainya panjenengan berhalangan mendapatkan mukenah, boleh pakai baju biasa asalkan auratnya tertutup. Nah, yang kedua, bahwa kiblatnya orang yang bingung itu ya, dimanapun arah panjenengan bisa sholat, asal panjenengan mencari mana kiblatnya, golek nanggone HP di arah kiblat, nek ro kiblat ya wis iku lakonono. Ternyata mari dilakoni HP-ne mau iku sik durung disetel lokasine. Dadi gak cocok ya. Pagi-pagi panjenengan ngerti salah, ndak masalah. Sebab apa? Bingung. Orang yang bingung kiblat, arah kiblatnya adalah dimanapun yang panjenengan yakini, itu boleh kita menghadapnya. Yang ketiga, bahwa arah kiblat ya, kita sholat itu ke arah kiblat, tidak harus lurus, tidak harus lurus. Ya. Tapi kalau bisa dilaksanakan dan tidak ada kendala untuk melakukan sesuai dengan lurusnya dengan kiblat, dengan Ka'bah, itu lebih afdol. Tapi kalau demikian itu bisa menjadikan permasalahan, maka sudah cukup dengan arah menghadap ke Masjidil Haram, itu sudah cukup. Yang keempat, bahwa ketika kita sholat di atas kendaraan, diupayakan pada waktu takbir itu menghadap ke kiblat. Berikutnya, wis ngikuti jalan dari kendaraan kita. Ngadep ngidul, ngadep ngulon, terserah. Yang penting awal dari kita sholat dihadapkan ke arah kiblat. Itu kajian kita ada 4 tadi. Mungkin-mungkin yang bermanfaat.